بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Hormati Bapak Pengurus Masjid Barkah beserta jajaran, dan juga yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besarnya, atas begitu luasnya samudra nikmat yang telah Allah alirkan ke dalam kehidupan kita. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba hitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari awal kita datang ke dunia ini sampai detik ini, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi dengan upaya kita bersyukur, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah semua nikmat yang telah Allah berikan, baik itu menambah dari segi jumlah ataupun menambah dari segi berkah. Kemudian salawat bin salam, hadiah terindah, kado istimewa, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki jenjang mimbar beliau sebanyak 3 tingkat. Di tingkatan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di tingkatan yang kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Dan di tingkatan yang ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan ceramah atau khutbah beliau, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau mengucapkan amin ketika menaiki mimbar? Kata Rasulullah SAW, salah satu riwayat mengatakan Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Di tangga yang pertama Jibril mengatakan, siapa yang mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosanya, maka jauh dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mendapati kedua orang tuanya dan dia tidak berbakti pada kedua orang tuanya, maka jauh dari rahmat Allah. Lalu diaminkan juga oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, siapa yang mendengar disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mengucapkan salawat, maka jauhlah dari rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau, dan juga memperbanyak salawat untuk beliau, kita termasuk umat Rasulullah yang pantas memperoleh syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, iko pertama kali ambo mengisi ceramah tarawih di siko. Mungkin izinkan ambo untuk memperkenalkan diri dulu secara singkat saja. Nama ambo Fauzan Ansari. Sebagaimana disebutkan oleh protokol tadi, ambo tinggal di Limau Manis. Tinggal di Limau Manis. Kedua orang tua orang Limau Manis. Kini kesibukan mulai dari tahun ko ambo lanjut S3 di UIN. Dan juga di samping itu ambo mengajar di Stay Arisalah. Itu. Dan juga kini masih tinggal jo orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana yang disampaikan
Protokol tadi kita alah melewati seminggu bulan puasa. Harapannya seluruh amalan kita, baik itu di siang hari maupun di malam hari, itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Harapannya amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah dalam Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang surga, itu di dalam Al-Quran Allah memberikan sekilas gambaran bentuk surga tersebut. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mengapa Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi surga tersebut? Bagaimana kemegahannya, bagaimana nikmatnya. Tujuannya apa? Untuk menjadi motivasi bagi kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ada kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih indah, yaitu di surga. Bapak ibu rahimakumullah, izinkan di waktu yang singkat itu ambo akan membahas tentang gambaran kondisi surga. Harapannya menjadi motivasi bagi awak, harapannya menjadi pendorong, determinasi bagi awak dalam banyak-banyak beramal. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, di awal Ramadan biasanya orang semangat menghidupkan malam Ramadan. Dan semakin hari berjalan, biasanya akan semakin berkurang semangat tu. Akan tetapi bagi orang yang punya impian, orang yang punya motivasi, insya Allah akan taruh istiqomah. Harapannya dengan kita baca cerita tentang surga, kita tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Bapak ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Di ayat surat Ali Imran Allah berfirman, bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surga disediakan dengan luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu lagi garis bawah di situ. Wa arduhas samawati wal ard. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Bapak ibu rahimakumullah, kalau bumi mungkin telah terbayang dah ba'a luas bumi. Tapi kalau langit yang kita calik hanya kalau di siang hari yang berwarna biru. Berwarna biru. Itu yang nampak di mata telanjang awak. Dan warna biru itu pada dasarnya adalah pantulan atau refleksi dari cahaya matahari yang menyinari laut, yang menyinari samudra, sehingga berwarna langit di atas itu warna biru. Dan orang kini yang ahli astronomi baru sampai meneliti ruang angkasa itu, baru sampai di bulan. Baru sampai di bulan. Dan bulan itu tidak terlalu jauh dari bumi. Bapak ibu rahimakumullah, posisi itu masih di sekitar tata surya matahari, dan itu masih di langit pertama.
masih di langit pertama. Sedangkan Allah dalam Al-Quran berfirman, wa khalaqas samawati tibaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu sebanyak 7 lapis. Sebanyak 7 lapis. Kalaulah awak, posisi awak kini kau masih di lapis pertama, apalagi kalau 7 lapis. Bahkan dalam hadis dikatakan lapisan yang kedua itu lebih luweh daripada lapisan pertama. Lapisan ketiga lebih luweh daripada lapisan kedua, dan seterusnya. Dari sini maka kita bisa memahami ketika kita masuk ke surga nanti, jangan cameh dengan jumlah umat manusia yang banyak. Kalau kini kan bara kira-kira jumlah umat manusia sekitar 7 miliar. Dan yang akan masuk surga nanti itu orang-orang yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai kini, sampai akhir dunia kini. Nah, itu jumlahnya bara kira-kira tu. Tak tahu lewat tu. Yang jaleh mungkin bisa jadi puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar. Nah, dan jangan cameh awak. Misalnya nanti bas sampai-sampai di surga, enggak. Nak ada orang yang akan mengambil hak awak tu. Kalau di dunia kan ada konflik agraria, barabui tanah. Tapi kalau di surga, nak ada yang barabui tu. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, begitulah kondisi surga yang sangat luas. Kemudian yang kedua, di antara gambaran surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surga itu terdapat kebun, yang mana di kebun tersebut tumbuhlah pohon-pohon yang berbuah banyak. Yang berbuah banyak. Wa fakihatun katsirah. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di surga nanti itu banyak buah-buahan yang tumbuh. La maqtu'ah, tidak akan habis-habis. Kalau misalnya awak memetik buah di surga nanti, kok ada yang nio makan apel, wak ambil, setelah awak petik langsung muncul balik buah yang baru, yang Allah masak. Tidak putih-putih dah. Ketika awak ambil, muncul yang baru, tumbuh yang baru. Tidak serupa di dunia. Kalau di dunia awak mengambil misalnya manggih, tunggu musim berikutnya. Awak misalnya kini musim durian, ketika labi durian, tunggu musim berikutnya. Tapi kalau di surga, la maqtu'ah, tidak berhenti. Kemudian wala mamnu'ah. Ketika kita mengambil buah-buahan, tak ada yang melarang dah. Tak ada yang melarang. Kalau di dunia kan ketika awak ambil buah, biasanya yang punya awak. Kalau awak ambil punya orang, berang orang. Tapi kalau di surga nanti indah, seluruhnya milik penduduk surga. Ada orang yang melarang. Bapak ibu rahimakumullah, apapun buah yang awak sukai ada di surga nanti. Kok ada yang suka makan pisang, ada pisang. Kok ada yang marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya